Jemaat Kristus, saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, selamat berjumpa kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, apa kabarnya? Kiranya Tuhan selalu memberikan kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keadaan yang baik, karena Tuhan bersama-sama dengan kita selalu. Kita imani itu. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 32. Kita akan membacanya dan merenungkannya. Mari berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, sumber kekuatan dan kebijaksanaan serta penghiburan, juga pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami dituntun oleh Engkau untuk merenungkan firman-Mu kembali. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya ya Bapa. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah saudara-saudaraku Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 32. Berbunyi demikian. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini. Karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberikan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat Tuhan, mari kita belajar dari Paulus yang tetap memancarkan kebaikan. Siapakah yang menghendaki bahwa ketika dirinya sedang berjuang mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, lalu ada saja orang-orang yang tidak menyukai pekerjaan baik itu. Dari sisi diri sendiri seringkali kita tak memahami alasannya kan? Kita tidak memahami alasannya seringkali.
Reaksi yang mungkin saja muncul menghadapi hal itu adalah lalu kita menjadi marah dan kecewa ataupun sedih berkepanjangan. Nah, marilah kita belajar dari apa yang terjadi dengan Paulus. Ketika Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil, ada sekelompok orang-orang, yakni tuan-tuan para perempuan petenung yang merasakan kerugian akibat pekabaran Injil oleh Paulus dan Silas. Mereka kerugian karena apa? Setelah orang-orang bertobat dan menjadi percaya kepada Kristus, mereka tak mau lagi datang kepada para perempuan petenung itu. Para tuan dari perempuan petenung itu tidak menyukai pekerjaan Paulus dan Silas, lalu mereka mencari cara agar Paulus dihukum. Dan benarlah, masyarakat lalu terhasut, lalu menyiksa, dan mereka pun dihukum. Dan benarlah terjadi demikian, Paulus dan Silas dihukum. Paulus dan Silas yang sedang memberitakan tentang kasih Allah dan kebesaran Bapa dalam Kristus disiksa dan dipenjarakan oleh masyarakat yang terhasut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, dalam konteks di atas kita dapat melihat alasan di balik kemarahan tuan-tuan perempuan petenung yang menghasut dan memenjarakan Paulus dan Silas. Namun juga seringkali kan dapat terjadi bahwa kita tak mengetahui alasan jelas apakah penyebab kejahatan yang berlaku atau yang mereka lakukan terhadap sesamanya. Walau demikian mestilah ada alasannya, meski kita tidak mengetahuinya. Nah, namun yang menarik dari kisah Paulus tersebut di atas adalah bahwa Paulus yang bergantung pada Allah tak mengubah kebaikannya kepada orang lain, gegara ia mendapat perlakuan buruk. Terbukti bahwa di dalam penjara Paulus dan Silas terus berdoa dan memuji Allah. Ini memperlihatkan bahwa sungguhlah yang menjadi tempat mereka bergantung dan bersandar adalah hanya kepada Allah saja. Bahwa kemudian terjadi gempa bumi yang menyebabkan belenggu dari semua tahanan itu lepas, itu terjadi di luar kendali Paulus dan Silas. Itu terjadi karena kuasa Allah Bapa saja. Mereka tak menjadi arogan dan kemudian bengis karena Allah Bapa membukakan belenggu mereka melalui gempa itu. Paulus tak menghina dan menjadi marah kepada kepala penjara dengan mengatakan, "Lihat, Allahku kuat dan sanggup melepaskan aku. Maka kamu yang tak mengenal Allah mati saja." Tidak. Malahan ketika kepala penjara itu begitu ketakutan dan frustasi lalu hendak membunuh dirinya sendiri, Paulus menolongnya dengan memberikan kekuatan agar jangan mencelakakan diri mereka sendiri. Singkat cerita, karena Paulus tetap bergantung kepada Allah dan melakukan kebaikan, maka Tuhan Allah telah bertindak seturut kuasanya. Tuhan malah menjadikan Paulus dan Silas sebagai tangan Allah, sehingga kepala penjara dan seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Kristus. Melalui kisah Alkitab ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, kita juga disuguhkan paparan iman Paulus dan Silas yang dalam hidupnya memiliki motivasi dasar yang tak dapat diubah, baik oleh sikap buruk atau kesusahan yang mereka alami, bahkan juga oleh mukjizat sekalipun. Kesusahan dan kesengsaraan yang dialami mereka tak mengubah mereka menjadi menjauh dari Allah. Kebesaran dan kuasa Tuhan Allah juga melalui mukjizat yang mereka alami tak mengubah mereka menjadi arogan.
ia atau Paulus dan Silas tetap memancarkan dan memberikan kebaikan dan kasih. Dari Paulus dan Silas ini kiranya mengajak kita untuk tetap bersandar kepada Allah saja. Juga mau selalu memancarkan kebaikan dan kasih Kristus. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, dalam keadaan tak menyenangkan maupun ketika Tuhan memberikan kita berbagai kebaikan dan berkat-Nya serta mukjizat-Nya, marilah kita tetap bersandar kepada Allah saja dan selalu memancarkan kebaikan-Nya. Segala puji kepada Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Bagi Allah yang kita sembah dan sumber pengharapan serta kekuatan kita. Amin. Tuhan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah menjadi sumber kekuatan, sukacita, dan pengharapan dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersandar kepadamu karena kami membutuhkan kekuatan dan sumber sukacita kami adalah Tuhan saja. Mohon Bapa, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan mereka, yang alasannya mereka ketahui atau tidak mereka ketahui, ya Bapa, buatlah mereka menerima hikmat dan kasih karunia-Mu untuk terus datang kepadamu, untuk terus mendapatkan kekuatan daripadamu dan terus memancarkan kebaikan dan kasih Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan diri dan kehidupan kami dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan para anak semua. Sampai jumpa lagi.